Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, karya Allah itu memang sangat sempurna. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Yesus juga datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik kepada manusia. Dan semuanya sempurna adanya. Ketika dia bangkit kembali dari antara orang mati, berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada para pengikut. Mulai daripada dia menampakkan diri untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka. Yang kedua, tujuan daripada dia menampakkan diri adalah supaya mereka tahu bahwa dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ketika dia naik ke surga, begitu banyak orang menyaksikan bahwa memang ternyata dia adalah Allah. Namun sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada mereka berbagai macam pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Siapakah mereka itu? Adalah pengikut-pengikut. Aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim. Aku akan menyertai kamu. Satu kata yang paling terkenal kalau kita baca, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Tuhan juga tidak pernah akan membiarkan langkah-langkah kehidupan orang percaya mereka berjalan sendiri dalam menapaki dunia yang penuh dengan tantangan. Satu hal yang kita lihat ketika mereka beranjak ke Bukit Salju yang ada di sebelah Yerusalem Timur, murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada saat? Pertanyaan ini mengantarkan mereka supaya mereka memikirkan, mengapa pada saat itu Romawi yang menguasai pada saat itu, bangsa Romawi yang menguasai mereka pada saat itu, atau dengan kata lain menjajah mereka. Dan dengan demikian keadaan mereka memang sangat memprihatinkan. Pandangan daripada murid-murid bahwa mereka akan dipulihkan secara jasmania. Sedangkan Tuhan Yesus sudah memulihkan mereka, yaitu rohani mereka, keselamatan yang diberikan kepada mereka itu sudah menjadi nyata. Tapi Yesus berkata kepada mereka apa yang dikatakan? Kamu tidak perlu tahu masa atau waktunya. Kamu tidak perlu tahu masa atau waktunya, karena Tuhan punya waktunya tersendiri. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, bukan hanya mereka yang bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Tetapi dalam langkah kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut masa kini, kita juga kadang bertanya, kapan hidupku dipulihkan? Kita juga kadang bertanya di dalam kehidupan ini, berseru, memanggil, kapan hidup saya dipulihkan? Dipulihkan daripada apa? Dipulihkan daripada segala keadaan yang kita alami di dalam kehidupan, daripada hidup yang kita jalani. Berbagai macam persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita berharap supaya ada pemulihan daripada hidup kita. Tetapi segala sesuatu indah pada waktunya, menanti waktu Tuhan. Bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita maunya cepat. Tapi kalau waktunya Tuhan, lama atau cepat? Kadang lama tergantung. Ya betul, bahasa yang paling tepat tergantung. Lambat atau cepat?
Kadang lama, kadang cepat. Hanya yang manusia yang kadang menuntut cepat-cepat. Pekerjaan yang paling berat adalah menunggu, membosankan. Makanya murid-murid juga demikian. Mereka berkata, tolong, pulihkanlah kami. Tunggu waktunya dulu. Jangan cepat-cepat. Itulah keadaan manusia yang maunya instan. Satu cerita yang sangat menarik. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, bayangkan, itu hanya, ya kalau kita ngadu itu sekitar 2 hari sudah bisa tiba. Itu pun masih singgah-singgah. Tapi mereka di bawah muter-muter. Bayangkan 40 tahun baru mereka akhirnya janji Tuhan digenapi. Tapi kalau Tuhan yang menjanjikan, ya tinggal percaya, lambat atau cepat, janji Tuhan pasti akan digenapi. Itu yang perlu kita hayati di dalam kehidupan daripada hidup kita. Murid-murid akhirnya mereka sadar bahwa memang sekaranglah waktunya Yesus kembali ke surga. Tujuan Yesus kembali ke surga karena karyanya sudah selesai. Tetapi kalau dia tidak kembali ke surga, maka yang namanya pekerjaan penghibur, yang namanya Roh Kudus tidak akan turun untuk menyertai orang percaya. Pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menguatkan. Pekerjaan daripada Roh Kudus adalah meneguhkan. Pekerjaan daripada Roh Kudus adalah membimbing, menuntun perjalanan kehidupan daripada orang percaya, menghibur mereka. Itulah zaman sekarang kita hidup di dalam yang namanya zaman Roh Kudus. Dialah yang menguatkan kita. Dialah yang menghibur kita. Dialah yang meneguhkan kita dalam menghadapi segala pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup kita. Selalu ada kekuatan di dalam menjalani kehidupan daripada hidup. Dan ternyata memang janji Tuhan itu digenapi. Kamu harus di sini menanti suratnya Roh Kudus. Nanti 10 hari kemudian kita akan masuk dalam perayaan Pentakosta atau hari yang ke-50. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan dengan jelas ketika mereka menatap Yesus naik ke surga dalam kemuliaan, merasa kehilangan, harapan mereka menjadi pupus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia naik ke surga? Kalau kita baca sambungan daripada kitab Lukas, Lukas itu sambungannya yang kisah para rasul. Jadi ditulis sendiri oleh Lukas, lalu sambungannya ke kisah para rasul yang ditujukan kepada yang namanya Theophilus. Iya, Haji. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Yang terjadi adalah begini. Mereka menatap dengan penuh harapan. Tetapi di dalam tatapan mereka ada malaikat yang datang dan katakan, mengapa kamu memandang ke kami? Sementara dia naik ke surga, apa yang dilakukan oleh Yesus? Tangannya terbuka. Tujuan daripada tangan Tuhan terbuka untuk apa? Untuk memberkati para murid, untuk memberkati jemaat. Berkat yang berasal daripada Tuhan itu lebih besar daripada apa? Berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat keteguhan. Keteguhan apa? Keteguhan hati kita. Bahkan berkat-berkat yang lain yang kita terima di dalam kehidupan daripada hidup kita.
Dan satu berkat yang Dia pesankan kepada kita sebagai pengikut-pengikut daripada Kristus. Kamu harus menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria itu bangsa-bangsa lain. Memang tidak jauh juga dari Yerusalem. Daerah Yudea. Dan memang ternyata benar. Itu pesan daripada Tuhan kepada mereka. Kita sebagai orang-orang yang percaya pada zaman kini, Tuhan berpesan kepada kita supaya kita juga menjadi saksi buat nama Kristus, memberitakan kabar baik kepada mereka. Siapa yang diberitakan? Mulai dari tetangga-tetangga, lalu ke sebelah, lalu mulai kemana-mana. Dan itu memang ternyata benar. Injil pada saat itu mulai dari Yerusalem, lalu ke Yudea, Samaria, bangsa-bangsa lain, dan akhirnya masuk ke Eropa. Teristimewa Eropa Tenggara. Gereja mula-mula mereka ada di situ. Walaupun saat ini daerah itu kekristenan hanya mungkin 1%. Tapi sejarah gereja membuktikan bahwa disitulah kekristenan muncul. Bahkan sampai ke Roma, masuk ke wilayah Eropa, makanya Injil datang ke Indonesia melalui para misionari pada saat. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Hari ini bertepatan dengan hari kenaikan. Ada juga hamba Tuhan yang akan kita bisa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Pesan Tuhan, sampaikanlah Injil. Jangan cara Tuhan. Jangan talenta yang kita miliki. Sampaikanlah kabar baik itu kepada mereka yang tidak memiliki kabar baik. Karena di dalam dunia ini begitu banyak manusia, begitu banyak orang berada di dalam kabar, bukan kabar baik, kabar buruk. Walaupun kita ketemu, kalau orang di Jakarta ketemu, hai apa kabar? Jawabannya, ya itu jujur itu. Tapi kalau orang di sana bilang apa kabar? Baik, padahal tidak baik. Jadi itu hanya bahasa itu, orang di sana itu hanya munafik. Ada kemunafikan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Padahal di dalam hatinya parah. Beban berat sedang menindis hatinya, sehingga dia tidak berdaya di dalam kehidupan. Nanti kalau sudah dilayani, tiba-tiba bukan baik lagi. Air matanya sudah mulai mengalir. Kok tadi bilang baik, kok sekarang air matanya kadang juga saya heran, tadi ditanya apa kabar, baik. Tapi sesudah itu, aduh Pak, kok tadi bilang baik, kok sekarang nangis. Berarti ada beban. Siapa punya tugas? Tugasnya siapa? Kita semua, bukan hanya nanti Pak ampiran yang menjadi pemberita kabar baik. Kita semua yang ada, dimanapun berada, orang percaya harus selalu membawa kabar baik buat mereka yang berada di dalam berbagai macam persoalan mereka. Bawalah kabar sukacita itu. Jangan sampai orang membawa persoalannya datang kepada kita, aduh saya lebih parah. Kadang ada yang begitu, ada yang kembali seorang mandiri udah datang ke rumah, tolong berikan solusi buat saya. Apa yang dikatakan? Saya lebih parah.
Yang bilang siapa? Pendeta dia yang bilang. Akhirnya saya pergi, dia bilang bagaimana Pak? Saya panggil dia supaya bisa melayani saya. Dia bilang saya lebih parah daripada kamu. Bagaimana dengan jemaatnya? Walaupun parah, tetapi kita harus meyakinkan orang yang demikian itu namanya seorang penderita kabar baik. Bawalah kabar itu di dalam kehidupan daripada hidup kita. Yakin dan percaya orang yang selalu menyampaikan kabar baik, jadi payahnya tidak akan sia-sia. Tangan Tuhan selalu memberkati kita di dalam langkah kehidupan daripada hidup. Apakah tangan Tuhan tertutup? Tidak. Tangan Tuhan selalu setia. Makanya kalau nanti baca di dalam perjanjian lama ketemu dengan kata kasih setianya sampai selama-lama. Baca di bawah lagi kasih setianya sampai kasih setia terus. Itu menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah akan berubah dari waktu ke waktu sepanjang perjalanan kehidupan. Kasih setia Tuhan tidak pernah akan beranjak daripada kehidupan daripada. Oleh karena itu, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan layani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Karena orang melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Tuhan melihat kesungguhan kita. Pasti Dia akan menolong. Saya ini melayani di Jakarta. Gaji saya berapa sebulan? Hanya 750. Tapi apa membuat saya patah semangat itu? Tidak pernah patah semangat. Malahan membuat saya tambah semangat. Karena dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi daripada Dia. Tuhan pasti akan memelihara hamba-hambanya yang setia di dalam kehidupan daripada kita. Sama juga dengan jemaat. Jangan sampai nyenokli. Dikain senikli. Innaw may pasa. Innaw pasia. Innaw mantofle. Tapi di sini tidak ada tofle. Jangan sampai hari Minggu ada orang tidak masuk ke gereja. Jualan. Soalnya kalau hari Minggu itu ramai. Saya pernah alami jualan di desa itu. Tiap minggu saya di desa. Jualan. Soalnya ramai. Tapi pulang ke kampung jalan kaki juga. Kok bisa demikian? Setialah. Kita melangkah datang ke gereja itu merupakan satu kesaksian kehidupan daripada hidup kita. Tuhan melihat kita setia. Kalau ada biasa orang yang setia gereja, nanti yang teman-teman yang lain atau pendeta bilang, orang ini setia sekali. Setia sekali. Apalagi Tuhan pasti melihat orang ini setia. Anugerah Tuhan tepat pada waktunya. Pasti engkau akan mendapatkan. Walaupun kita yang tidak menerima, tetapi keluarga kita, turunan kita akan menerima di dalam kehidupan daripada hidup kita. Itu yang perlu kita hayati di dalam kehidupan daripada hidup kita. Oleh karena itu, Yesus sudah naik ke surga, tetapi tangannya selalu terbuka untuk memberkati kita. Yesus sudah pergi, tetapi Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Di sepanjang perjalanan orang percaya, Yesus selalu hadir di dalam pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Dia akan menguatkan dan menyembuhkan kita, sehingga kita mampu berjalan, sekalipun berjalan di dalam tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap di dalam hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.